kali ini saya akan membagikan video atau cerita saya sih, hanya sharing aja cerita saya tentang pengalaman saya pertama-tama masuk Nusantara Sehat. Awalnya dari mana itu saya daftar tahun 2017. Saya tes nih. Setelah tes saya deg-degan administrasi lulus. Terus setelah itu mau tes. Setelah tes tahap satunya saya lalui, bisa lancar, dan saya pun belajar di YouTube atau di Google. Saya mencari materi apa sih yang dibutuhkan pas saat seleksi Nusantara Sehat. Ujian di Poltekkes Kemenkes Aceh. Itu ada rekan saya juga, Oli, Bang Miswan, dia malah lulus duluan. Setelah ikut tahap 1, saya dinyatakan lulus sebagai cadangan. Nah itu saya pun bertanya-tanya, cadangan apa sih gitu kan. Saya kan kemarin itu belum mengerti apa saya betul lulus atau enggak lulus tapi dicadangkan. Sakit. Saya tanya ya sama senior saya atau rekan-rekan saya yang udah lulus NS itu, saya tanya cadangan itu seperti apa. Rupanya cadangan itu jika ada yang gugur kita yang dipanggil. Ya udahlah, mungkin belum waktunya, walaupun gitu udah nyerah kan. Maaf ya ada suara bising. Nyerah lah saya. Setelah nyerah, kata orang nggak apa-apa, nanti dipanggil kok, jelas dipanggil. Nah saya tunggu dipanggil untuk pembekalan, kan katanya udah lulus ya, tinggal pembekalan. Saya tunggu panggil untuk pembekalan. Tahu lamanya saya nunggu berapa? 1 tahun ya guys, 1 tahun, bukan waktu yang sebentar. Hampir nyerah nunggu itu. Ya udahlah, mungkin belum waktunya ya. Kemarin saya batch 6, tes batch 6, batch 7 belum dipanggil, batch 8 belum dipanggil. Nah teman saya yang satu pas tes, Kak Feby sama Bang Miswan itu, mereka dipanggil di batch 8. Setelah itu saya kok nggak dipanggil, mungkin kuotanya banyak ya, saya mungkin belum di urutan yang itu. Jadi pas waktu itu saya nyerah. Kemudian saya nunggu itu, saya sambil kerja di puskesmas yang lama saya di Aceh, di puskesmas di puskesmas Simelu Tengah di Simelu. Sambil menunggu itu saya kuliah di 4. Nah sambil kuliah di 4 saya nunggu juga pengumuman untuk Nusantara Sehat untuk pembekalannya. Setelah itu 2018 itu gimana ya bilangnya, sedih juga sih. Saya mengalami musibah, saya kecelakaan. Terus waktu itu mengantarkan laporan dari puskesmas saya yang lama, laporan BPJS. Setelah saya antar, rupanya saya kecelakaan di depan minimarket Fani Market di sana. Iya, di situ saya rasa saya orang yang gimana ya, sedih ya, karena kan kemarin sama teman saya yang Melda namanya, kami berdua 3 motor sih, cuman saya yang pas kecelakaan. Saya kecelakaan, terus kaki saya patah. Nah di situ saya merasa mungkin saya nggak bisa jalan lagi, nggak bisa beraktivitas lagi. Gimana ini, gimana ya, saya pun nggak bisa terima kenyataan. Dilema luar biasa. Saya rasa kok Tuhan nggak adil ya sama saya, kok dikasih cobaan seperti ini. Kemudian ada kawan, ada kerabat, ada teman, ada semua yang memotivasi saya. Mereka bilang jangan menyerah, semua ini pasti cobaan dan pasti ada hikmahnya. Oke, saya nggak menyerah. Kemudian saya operasi pen pasang di RSUD ZA Banda Aceh. Setelah operasi saya 6 bulan belum bisa jalan, hanya pakai tongkat. Bulan pertama itu dilatih jalan pakai tongkat 2, bulan kedua sampai bulan ketiga baru lepas tongkat pertama, dan bulan keempat latihan jalan 5, 6 udah lepas tongkat biasa sampai terapi. Nah bulan ke-8 pas 8 Agustus akhir
iya pas 8 Agustus, bukan akhir deh, tengah, di 8 Agustus tengah itu saya mulai. Nah itu saya kaget udah mulai bisa jalan, tapi saya dipanggil untuk pembekalan Nusantara Sehat. Luar biasa saya dilema. Apa saya bisa, apa saya kuat. Tapi ini memang sudah gimana ya, keinginan saya untuk masuk Nusantara Sehat. Saya konsul sama kemarin itu Pak Tomo, namanya konsul, Pak gimana sih, saya baru kecelakaan gini tapi dipanggil untuk pembekalan Nusantara Sehat. Katanya bisa ada resume medis, resumenya gitu dari dokter kalau memang lagi ada kecelakaan. Jadi pas pembekalannya nggak terlalu berat. Nah jadi di situ saya ngizin kepada orang tua pun sebetulnya kasih nggak kasih sih, cuman saya meyakinkan, ayah, ibu, saya bisa, saya sanggup. Nah dari situ saya menyatakan saya sanggup ikut Nusantara Sehat. Dari situ saya wow, mungkin ini ya dari ibarat cobaan, semua yang ibaratnya gimana ya, semua yang saya cerita di sini tuh kayak nangis, nggak nangis juga sih, cuman sedih mengingatnya dari cobaan yang saya alami. Akhirnya saya dipanggil untuk Nusantara Sehat. Dari situ dapat pengalaman untuk saya bahwa jangan pernah menyerah apapun itu, walaupun dibilang berkali-kali untuk tes tahap pertama, bahkan saya 1 tahun nunggu baru bisa dipanggil untuk Nusantara Sehat. Jadi jangan pernah menyerah bahwa memang kita ada takdirnya. Allah itu belum kasih atau menunda kalian ya guys, yang teman-teman ikut Nusantara Sehat atau yang mau ikut, yang mau rekrutmen, jangan pernah menyerah. Tes jika belum sekali, 2 kali, belum 2 kali, 3 kali. Saya memang tesnya cuma sekali ya guys, cuman menunggunya kayak dilema banget sih, menunggunya selama 1 tahun. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang ingin ikut Nusantara Sehat, jangan pernah menyerah, ikuti tahapnya. Walaupun tahapnya lulus pertama belum, lulus kedua baru, tes kedua baru lulus. Nah saya harapkan tetap semangat ya. Jadi nanti di video saya selanjutnya saya akan jelaskan gimana cara mendaftar Nusantara Sehat atau jurusan apa aja sih yang dibutuhkan. Jadi saran saya tetap semangat, berikan yang terbaik untuk anak Indonesia, terutama anak Nusantara Sehat. Sarannya.